Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, karangan daripada Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini. Sampai kita di masalah memakai baju sutra ya, kemarin di bahagian i'lam, poin i'lam ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu. Dapat Pak? Apa? Lai Pak. Terbalik dia Pak Kak. Nah, ini Pak. Muncul. Ujung datu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu yahillu thawbu al-mutarrazu wal-mutarrafu, bahwasanya halal, bahwasanya itu bahwasanya keadaan itu halal apa? Baju yang mutarraz, dibordir, disulam. Wal mutarraf itu alladzi ju'ila tarfuhu hariran, yang dijadikan ujung-ujungnya itu sutra. Jadi boleh kita itu memakai baju sutra bila sutra itu untuk bordiran. Nah, bordirnya sutra gitu kan. Atau baju yang ujung-ujungnya sutra. Nah, boleh tuh Pak. Boleh Pak. Katauqi wal farji, seperti kerah dan faraj, parji. Parjinya baju yang belah ini apa namanya? Belah di tengah. Itu. Maka namanya farji karena di tengah belahnya gitu kan. Itu. Ya. Nah, jadi boleh. Orang yang kalau dia pakai baju kerahnya tuh dari sutra boleh. Belah tengahnya dari sutra boleh. Nah, ujungnya tuh. Itu dia, Pak. Kemudian waru'usil akmam, ujung-ujung lengan. Lengan baju ujungnya, Pak, boleh. Wadzail, zail tuh bagian bawah baju, ya kan? Ujungnya itu. Nah, ini semua boleh dari bahan sutra. Boleh. Zahiran kana tatrif au batinan, nampak apa namanya peletakan di tepi itu atau tak nampak, mau dia bagian luar mau dia bagian dalam boleh. Nah, kalau seperti itu. Yang tak boleh itu yang dominan sutra, nah, gitu kan. Wal aslu fi dzalika ahadits, dan adapun dasar pada kebolehan itu adalah hadis-hadis. Minha ma rawahu Muslim an Umar radhiyallahu anhu. Nah, dari di antaranya apa? Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir. Rasul itu melarang memakai pakaian sutra. Tak boleh illa fi maudhi'i isba' atau isba'ain, kecuali pada tempat satu jari atau dua jari. Nah, boleh. Jadi kalau kerah itu kan dua jari, nah, boleh. Ujung-ujung lengan tuh satu jari kan boleh. Nah, gitu. Jadi kalau satu usin mau pakai buat putra boleh kan, gitu. Ujung-ujungnya aja gitu kan. Silahkan gitu kan. Dasar bolehnya apa? Sama-sama Karena sedikit. bukan, dia masalah jumlahnya. Iya, yang nggak boleh banyak. Dominannya, gitu. Kantongnya aja. Iya, sikit, gitu kan.
dia nggak pakaian itu. Dia aksesoris dia, hiasan. Hiasan pakaian. Au thalathin au arba', bahkan sampai 3 jari atau 4 jari boleh. Nah, gitu. Tempelan, iya Pak, tempelannya. Wa hadza, dan ini ya, tempat yang 1 jari, 2 jari tadi, fit tatrif wa tatriz bil harir. Pada tatrif yang ujung-ujung tadi, dan pada tatriz pembordiran dengan sutra. Amma dzahab, adapun emas, ini beda kalau emas. Kalau sutra tadi boleh sedikit. Kalau emas, adapun emas fa innahu haramun li syiddati saraf. Kalau emas itu haram. Mau sedikit mau banyak, bagi laki-laki haram. Kenapa? Begitu boros. Nah. Boleh Pak kalau dia memang darurat kan? Ya gitu. Dia cuma cocoknya tuh sama gigi emas kan itu kan? Gitu. Boleh gitu. Waqad sarraha bidzalika al-Baghawi. Ya, Imam Baghawi telah menjelaskan tentang bolehnya itu. Tentang dilarangnya pakai emas walaupun sedikit. Wahia, jadi masalah emas nih mas'alatun hasanah, adalah masalah yang baik. Yang bagi ayyatanabbaha laha, yang seyogyanya orang itu memperhatikan bagi masalah tersebut. Kenapa? Fa inna kathiran, karena banyak, sesungguhnya banyak, minal ardhali, dari orang-orang yang akhlaknya kurang bagus, kata beliau, min abna'id dunya, dari anak-anak dunia, gitu. Yudfa'u ilaihi fi waqtil wudu, yang diberikan kepadanya pada waktu wudu, awil hammam, atau ketika dia berada di kamar mandi. Syamlatun, mantel untuk siap mandi. Au min syafatun, atau handuk. Mutatarrafatun bidzahab, yang dibordir dengan emas. Tanggung nggak emas bordirannya? Nah gitu. Fayasta'miluha, kemudian dia menggunakannya. Nah ini tak boleh kalau emas, sayang kan. Wa rubbama jaa ilal masjid, kadang-kadang dia pergi ke masjid. Wa wada'aha tahta jabhatihi, lalu dia meletakkan kain yang dibordir emas tadi untuk tempat sujudnya. Nah sekarang kan corona, orang pakai sajadah sholat kan. Nah sulamannya emas. Ternyata ini tak boleh gitu. Fi waqti shalah, pada waktu salat, Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah, hendaklah berwaspada orang-orang yang menyelisihi perintah kami, akan bahwa menimpa mereka fitnah atau mengenai mereka adab yang pedih. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata al-fitnatu al-kufru. Fitnah di sini adalah kekufuran. Afanallahu min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah kekufuran tersebut. Nah, berikutnya faslun, satu fasal, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Wajib pada mayat itu, wajib pada mayat 4 perkara. Jadi kalau ada mayat itu, orang yang masih hidup wajib memastikan 4 perkara kepada mayat. Nah gitu. Kalau mayat normal? Iya normal. Ya maksudnya normal tak normal gitu. Karena kan mayat itu biasanya normal gitu kan. Nah, kalau tak normal ya bukan mayat apa kan. Ghusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, mengkafaninya. Wa wassalatu alaih, menyolatkannya. Wa dafnuhu, dan menanamnya. Nah, maksudnya menguburkannya gitu kan. Ini secara umumnya lah ya. Iya, secara umum. Secara umum. Kewajiban kita tuh 4. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. La khilafa, tidak ada khilaf ya. Bukan yang hilang. Annal mayyital muslim, bahwasanya mayit orang Islam, yalzamun nasa al-qiyamu bi amrihi fi hadhil arba'ah.
Jadi mayat muslim tuh wajib, ya, wajib akan manusia apa? Melaksanakan urusan mayat tersebut pada 4 perkara ini. Jadi artinya yang wajib itu bukan mayatnya, Pak, yang masih hidup. Nah, gitu. Karena mayat kan nggak tahu lagi dia, gitu kan. Mau dia dimandikan enggak, itu enggak urusan lagi dia, gitu. Kewajiban yang hidup. Yang hidup. Nah, itu. Jadi udah mati itu udah, gitu kan. Nah, cuma yang hidup yang kena. Wal qiyamu bihadhil arba'ah fardu kifayatin bil ijma'. Melaksanakan yang 4 ini dan adapun melaksanakan dengan yang 4 ini adalah fardu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, itu dia kesepakatan. Dzakarahu Ar-Rafi'i wan Nawawi wa ghairuhuma. Nah, ini yang menyebutkan ijma' nih Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi dan lain-lain. Ini kalau sudah sepakat Imam Rafi'i dan Nawawi udah kuat, gitu kan? Romli kan di bawah tuh, Pak. Imam Romli dia tim sama Enggak, dia jauh, Pak. Nah, dia Imam Ibnu Hajar imbangnya, Pak. Itu sezaman. 200 ya. Haythami apa sekolah nih? Haythami itu sezaman tuh. 200 sampai 200 tahun ya sesudah Imam Rafi'i. Ya? Iya. Kalau ini kan letting senior tuh kan. Kalau Buya Ramli lain lagi. Beda ya. Ini Imam Ar-Romli, bukan Pak Ramli gitu kan. Romli. Nah, ini Ramli. Beda. Wa fihi syai'un, dan pada penyebutan ijma', ya. Dan adalah pada penyebutan ijma' itu sesuatu yang muskil. Nah, gitu. Jadi beliau ini masih mengatakan ini perlu juga diteliti. Benar enggak ijma'? Kan gitu kan? Kesepakatan ulama. Wal farqu baina fardil aini wal kifayah. Dan adapun perbedaan di antara fardu ain dan fardu kifayah. Apa dia? Annal khitab fi fardil ain yata'allaqu bi kulli wahidin bi ainihi. Kalau fardu ain itu seruan pada fardu ain itu berkaitan dengan setiap orang. Bi ainihi dengan materi seruan tersebut. Jadi misalnya kas shalawatil khamsi, seperti sholat Jumat, sholat 5 waktu. Itu kan untuk person-person lah. Nah, everybody gitu kan. Nah, setiap orang wajib ain. Wa amma fardhu kifayati fa huwa alladhi yatanawalu ba'dhan ghairu muayyan kal jihad. Kalau fardu kifayah, maka ia yang menerima sebahagian orang tidak menerima akan sebahagian yang tidak tertentu. Pokoknya asalkan sudah dilaksanakan, sudah jadi. Nah, gitu. Enggak harus satu orang gitu kan. Kel jihad, seperti berjihad. Nah, itu dia. Jadi kalau Pak Ramli udah khurut, yang lain dah terlepas kewajibannya, Pak. Itu, Pak. Itu kan fardu kifayah. Wa summiya fardhu kifayatin, dinamakan fardu kifayah itu dinamakan fardu kifayah li'anna fi'lal ba'dhi kafin fi tahsilil maqsud, karena perbuatan sebagian itu mencukupi untuk tercapainya yang dituju. Tujuannya itu untuk itunya gitu, untuk perbuatan tersebut. Nah, gitu. Idza arafta hadza, apabila kamu telah mengetahui ini masalah, famata tahaqqaqa mautul muslim, maka kapan nyata matinya seorang muslim? Kalau sudah nampak kematiannya jelas, ustuhibbal mubadaratu ila tajhizihi, disunahkan bergegas melengkapi mayat tersebut. Maksudnya bergegas melaksanakan proses yang berhubungan dengan mayat tadi. Nah, itu dia. Ini disunahkan, nggak wajib ya. Ustuhibba, disunatkan. Jadi mempercepat itu hukumnya sunnah.
Nah, gitu. Jadi kalau ditunda itu nggak sampailah dikatakan haram kecuali kalau dapat merubah mayat. Nah, itu dia, dari yang tadinya masih tak berbau jadi berbau. Nah, ini lain cerita gitu kan. Wa aqalul ghusli, minimal yang dikatakan memandikan itu isti'abu badanihi bil ghusli ba'da izalatin najasati. Ya, minimal memandikan itu meratai badannya mayit dengan basuhan, bil ghasli, dengan basuhan setelah menghilangkan najis. Nah, itu minimal. Setelah dihilangkan najis, kemudian air itu diratakan ke seluruh tubuh, itu minimal memandikan. Jadi misalnya ada mayat tuh celupkan dalam kolam, gitu kan, celup, kira-kira udah basah semua, diangkat lagi. Ini udah memandikan gitu namanya, karena minimal gitu, meratai semua. Li'anna dzalika huwal wajib, karena sesungguhnya meratai tadi itu dialah yang wajib fi haqqil hayyi, pada hak orang yang hidup, fi ghuslil janabah, dalam memandikan janabah sama. Ya, janabah. Hak orang hidup dalam mandi janabah, mandi besar. Orang yang mandi wajib tuh minimal semua badannya kena air. Nah, jadi kalau kita paham mandi wajib, paham memandikan mayat. Nah, itu. Kalau ada yang tak paham mandikan mayat, berarti belum paham mandi wajib. Iya. Itu aja rumusnya. Nah, cuma masalah berani enggak itu urusan kedua gitu. Sekarang paham dulu gitu kan. Kalau katanya saya enggak pandai Pak mandikan mayat, berarti belum pandai mandi wajib dia gitu. Karena orang yang mandi wajib tuh minimal meratai tubuh dengan air. Nah, itu. Wa hal tushtaratu niyatul ghasil, apakah disyaratkan niat orang yang memandikan? Jadi ketika kita mandikan mayat itu harus berniat apa tidak? Nah, itu dia. Wajahan, maka ada dua wajah di sini. Ada dua wajah pandangan ulama. Al-asahhu 'inda Rafi'i fil Muharrar la yajibu. Yang paling sahih. Ini paling sahih. Berarti lawannya sahih, nah, gitu kan? Menurut Imam Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar, Muharrar itu ringkasannya nanti Minhajul Talibin ya. Nah, itu dia. Tidak wajib. Enggak wajib berniat, Pak. Jadi enggak wajib berniat memandikan mayit. Iya, yang paling sahih. Jadi kalau kita sudah melakukan proses pencucian terhadap mayit dengan standar fikihnya lengkap, sudah dianggap memandikan. Nah, gitu. Kenapa? Li'annal maqsuda min ghuslil mayyit an-nadhafah. Karena tujuan dari memandikan mayit itu adalah membersihkan mayit. Nah, gitu. Supaya dia bersih. Cuma dengan syarat, gitu kan? Wa hiya tahsulu bila niyyatin, dan itu akan tercapai dengan tanpa niat. Nah, dengan tanpa niat. Kalau begini berarti boleh orang yang non muslim memandikan orang muslim. Nah, itu dia. Asalkan syarat ketentuannya berlaku gitu kan. Cuma kurang enak pula kan itu kan, dimandikan non muslim. Wa li'anna al-mayyit laisa min ahli niyah. Nah, karena mayit itu bukan termasuk ahli niat, bukan termasuk lagi orang yang bisa berniat gitu kan. Bi khilafil hayyi, berbeda dengan orang yang hidup. Nah, gitu. Fa'ala hadza, maka atas ini pendapat yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, yakfi ghuslul kafir, memadailah pemandian oleh orang kafir. Nah, gitu. Wala yughsalul ghariqu li husulin nadhafah, dan tidak dimandikan mayat yang tenggelam karena sudah tercapai kebersihan. Jadi orang yang meninggal karena tenggelam dalam laut, kalau menurut pendapat ini nggak perlu dimandikan lagi. Begitu dia keluar, langsung diangkat, langsung dikafani. Nah, itu. Ini pendapat pertama, Pak ya. Wathani, yang kedua, annahu yushtaratun niyah. Kalau yang kedua ini disyaratkan niat.
tetap syarat Pak ya. Kenapa fa'ala hadza la yakfi ghuslul kafir walal gharik. Jadi kalau yang mengatakan perlu niat, orang kafir tak boleh memandikan mayat orang muslim. Nah, itu dia. Orang yang tenggelam tetap wajib dimandikan. Kenapa? Karena belum diniatkan waktu tenggelam, kan itu kan? Belum niat mandi kan itu waktu tenggelam. Wa 'allala bi anna ma'muruna bi ghuslih, dan beliau menerangkan sebab dengan bahwasanya kita tuh diperintahkan memandikan mayit tersebut. Jadi pendapat kedua ini menerangkan sebab bahwasanya kita tuh menurut syariat diperintahkan memandikan mayit. Berarti kalau ada orang meninggal, bagaimanapun dia meninggal, tetap diperintahkan untuk dimandikan. Kecuali yang tak perlu dimandikan, nah gitu kan? Orang syahid gitu kan? Jadi kalau udah dimandikan beserta dengan niat kan gitu ya. Nah, niat. Nah, itu dia. Pendapat kedua mengatakan perlu niat. Nah, gitu. Sahih gitu. Yang pertama paling sahih. Apa nih? Paling Nah, tidak, yang ini sahih. Nah, itu. Jadi ini berarti sama-sama kuat. Nah, itu beda-beda. Ilmu tak apa kan gitu ya. Iya, lebih bagus. Ah, itu dia. Wa sahhaha an-Nawawi fil Minhaj. Nah, ini dia. Imam Nawawi ini beda Bang, beda dia maksudnya. Imam Nawawi mensahihkan dalam kitab Al-Minhaj wajib memandikan orang yang tenggelam. Ba'da, setelah tashihihi adama ishtiratin niyah. Setelah beliau tuh mensahihkan tak perlu niat. Jadi Imam Rafi'i mengatakan tak perlu niat. Imam Nawawi nggak perlu juga. Nggak disyaratkan niat. Tapi kata Imam Nawawi, kalau orang yang tenggelam tetap dimandikan. Nah, gitu. Tetap dimandikan. Bedanya di niat aja berarti dia. Ada niatnya. Wal ajab, dan yang mengherankan, Anna Rafi'i, bahwasanya Imam Rafi'i itu rajjaha fi syarhaihi wujuba ghuslil ghariq. Dalam dua syarah kitab beliau, salah satunya Syarah Al-Kabir, itu mewajibkan memandikan orang yang tenggelam. Ternyata walaupun beliau mengatakan niat tak perlu, kalau tenggelam tetap dimandikan juga. Nah, gitu kan? Nah, itu yang mengherankan kata beliau. Kata Rafi. Kata pensarah Imam Al-Hisni. Pendapat-nya ada pertentangan. Jadi di satu sisi nggak perlu niat, tapi orang tenggelam kok harus dimandikan juga, kan heran Pak, mengherankan gitu kan? Kemudian wa yustahabbu ayyuwaddi'ahul ghasil. Disunahkan yang memandikan itu mewudukkan mayit. Jadi orang yang memandikan itu mewudukkan mayit. Ka wudu'il hayyi thalathan, seperti wudu orang hidup 3-3. Edat. 3-3 Tat. Kalau Ustaz ada 4 ya kan? Kemudian walau kharaja minhu syai'un, kalau keluar sesuatu dari mayit tadi setelah dimandikan, wajaba izalatuhu faqat, wajib menghilangkan yang keluar itu saja. Jadi nggak usah diulangi mandinya gitu kan, dibersihkan. Ya, misalnya keluar apa, kotoran, itu aja dibersihkan, nggak usah diulangi mandi kan itu. Sama kita kalau mandi wajib gitu kan, udah kita berwudu apa namanya, sudah selesai mandi, itu kan tak perlu berwudu lagi mau sholat. Tiba-tiba mau buang air gitu kan, air besar, nggak usah diulang mandinya Pak, wudunya aja gitu. itu. Kalau kecuali yang keluar yang lain gitu. Nah itu baru diulang. Tapi nambah mandi. Kemudian donal wudu, bahkan tak perlu mengulang wudu di sini kalau mayit. Wal ghusli ala sahih, termasuk juga tak perlu mengulang mandi. Ini khusus untuk mayit, gitu kan? Kalau itu mana tadi? Kalau mayit itu sudah dimandikan, keluar lagi kotorannya,
nggak usah diulangi wudhunya, tak usah diulangi mandinya, cukup dicuci aja gitu. Yang keluar tuh. Nah, itu. Berarti nggak ada cerita batal wudhu. Nggak ada batal wudhu bagi mayat. Tapi kalau bagi si kita yang hidup, batalnya, kan? Kita tetap. Karena hidup. Iya. Nah, itu ya. Walau taharraka, kalau mayat itu terbakar. Jadi ada orang mati terbakar. Bihaitsu law ghusila taharra, kalau dimandikan dia tuh terkoyak, hancur. Nah, ini yummima, ditayamumkan saja, nggak usah dimandikan. Ayamum gimana kalau udah bakar gitu? Nah, ya keplek-keplek kan aja apa tanah tuh, gitu kan? Orang dua. Isyarat. Banyak tayamum pun buka dalam tangan aja. Nah, itu. Kalau nggak tahu gitu gini, nah kalau gimana? Kepala hilang. Kasus Nurdin, Gubernur Sumatera Utara, hilang ini ya. Berarti itu masih bisa dimandikan tuh, Bang? Hah? Masih bisa tuh kan? Udah terbakar juga badannya, mana dimandikan? Maksudnya kan kalau dimandikan dia terkoyak-koyak gitu. Ya. Kalau masih bisa mandikan. Kepala hilang, tinggal tangan aja yang ada sama kaki hilang. Yang ada aja lah kan. Oh, berarti yang ada tangan hilang berarti ya. Kalau yang tak ada apa yang mandikan? Ya itu kasus kan. Itu kan yang waktu kasus yang apa itu kawan aku yang meninggal itu. Salah. Iya, waktu yang merpati dulu. Kan ada kasus Mandala ya. Mandala tuh. Mandala tuh, ha. Kan mati itu. Dimandikan. Hah? Mandikan. Sama siapa? Wa in kana bihi quruhun, kalau mayat tuh memiliki luka, ya kan? Apa namanya? Ada luka-luka. Wa khifa min taghsilihi tasaru'ul bila, ya, tasaru'ul bila atau bilyi, tasaru'ul bilyi. Kalau dimandikan dikhawatirkan cepat rusak, gitu kan? Apa yang dilakukan? Apa namanya? Ba'da dafni, setelah dia dikuburkan nanti, itu seandainya mayat itu kan ada luka, gitu kan? Kalau dia dimandikan takutnya cepat rusak setelah dikebumikan, gitu. Ghusila, tetap dimandikan. Kenapa? Li'anna sa'iruna ilaih, karena sesungguhnya kita itu akan kembali kepada kerusakan juga dalam kubur. Nah, gitu. Jadi tetap dimandikan aja. Kalau mayat luka tuh, mandikan. Kenapa? Tujuan masuk kubur itu kan itu juga nanti, gitu. Ini pendapat yang kedua nih ya. Enggak, ini enggak ada pendapat, Bang. Ini pendapat final lah, gitu. Wala yukhtanul mayyit, kalau mayat tadi belum disunat rupanya, gitu kan? Apa acaro kan itu? Apa perlu disunat dulu gitu? Tidak dikhitan mayit. Alal madhab, menurut pendapat mu'tamad dalam madhab. Wallahu a'lam. Jadi bagaimana caranya? Apa perlu dikulibet kan itu kan? Nggak usah, tayamum kan aja. Yang nggak kena tuh kan itu kan? Nah, jadi nggak usah dikhitan. Kenapa? Menambah kerjaan, Pak. Nah, itu. Wa amal kafnu, adapun kafan, ini fa'aqalluhu thawbun wahidun, sekurang-kurangnya satu. Kapan tuh? Minimal satu. Laki-laki ya. Fi haqqir rajuli wal mar'ah, laki perempuan sama. Satu, minimal satu. Minimal tak? Liqissati Mus'ab ibni Umair. Ini karena ada kisah Mus'ab. Nah itu. Wahia fis sahihain wa hukmus salati ya'ti. Jadi hukum salat nanti akan datang itu, masalah pembahasannya. Wa amad dafnu, adapun menguburkan itu faqalluhu minimal hufratun, lubang taktum raihatal mayyit, yang dapat menghilangkan bau mayit. Jadi sebenarnya enggak ada, minimal tuh lubang tuh dikorek udah, Pak. Ketentuannya tak ada ya. Enggak ada. Sunnahnya pakai lahat, kan? Sunnahnya pakai lahat, gitu kan? Kemudian tujuan dikuburkan itu apa? Supaya jangan bau bangkai mayat itu kan? Wa tahrusuhu 'anis siba, supaya enggak diambil binatang buas. Nah itu. Bihaitsu yata'adzaru nabshu mithliha ghaliban. Ini sekiranya sulit menggali yang seumpama apa namanya? Lubang yang biasa itu pada umumnya. Jadi kalau sulit ya korek aja sebisanya. Kalau dikubur dia nggak bau lagi. Nah, gitu. Kalau ada binatang kelaparan tak bisa mengorek, gitu kan? Nah ini itulah minimal menguburkan. Nah jadi itu masalah
muqaddimah mayit Pak ya. Nah itu. Karena ini cerita mayit, bentar lagi cerita warisan kan tuh Pak. Nah, mayit warisan. Baik kita lanjutkan. Spidol ada nih Pak. Oh ini. Kita lanjutkan Pak masalah waris. Nah. Ini kita langsung praktek nih Pak. Pak Ramli nggak perlu dibagi Pak ya. Udah dibagi-bagi kan itu. Baik, Pak ya, kita lihat kasus contoh misalnya mayit meninggal dunia, ahli warisnya yang pertama anak laki-laki, yang kedua ibu, yang ketiga istri. Ini contoh nih Pak. Ada lagi orang meninggal, ahli warisnya bapak, kemudian ibu, kemudian istri. Ada lagi orang meninggal ya, ahli warisnya apa? Anak apa yang pas Pak? Anak perempuan. Terus dua saudara sekandung. Saudari sekandung. Nah. Cocok nih Pak? Cocok kan? Cocok-cocokkan aja lah. Bahasan pertama. Coba salah nih. Suami lah kita bikin. Suami. Nah gini. Baik, yang pertama Pak ya, kita lihat anak laki-laki, ibu dengan istri. Nah ini supaya mudah mengingatnya kita bikin aja kode. A is empasnya istri. Karena nanti di lapangan mudah kita dengan ibu. Nah, jadi apa Pak? AL ya kan? Anak laki. Istri is. Ibu i. Jadi alisi. Nah, gitu kan? Kalau nanti apa? Bapak ibu istri berarti bisi kan itu kan? Nah, biar mudah mengingatnya kalau suami dua saudari kandung S2 SP. Nah, gitu. Ini contoh. Karena kalau kita mengingatnya satu-satu susah juga gitu kan. Nah, bagaimana pembagiannya? Pertama kita bikin aja kotak Pak. Nah, kotaknya disesuaikan dengan siapa yang menerima. Nah, ya kan? Ini ada anak laki-laki. Kemudian ada istri. Ada ibu. Anak laki-laki kalau kita lihat dalam pembagian tuh kemarin di bagan itu dia karena laki-laki asobah. Nah, asobah berarti ini pasnya di bawah sebenarnya kan. Istri karena ada anak 1/8. Jauh tuh Pak, 6. Ibu karena ada anak 1/6. Nah, nanti supaya harta bisa dibagi harus kita cari masalah dulu, asal masalahnya kan itu kan. Karena kalau nggak ada asal masalah, macam mana menyelesaikan masalah itu Pak? Nah, per 8 dengan 6. Maka nanti di sini menghasilkan angka 24 ya kan? Karena dia 8 dikali 3 kan 24 Pak. 6 dikali 4 24. Nah itu dia. Jadi ini 8 dikali separuh angka ini
atau 6 dikali separuh angka 8. 8 dikali 3 24, 6 kali 8 24. Nah, ini namanya istilahnya tawafuk ya. Nah, sama-sama bisa dibagi 2. Ini tuh, Pak. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 bagi 6 4. Nah, ini 3 ini namanya saham. Saham bagian. Nah, ini bagian istri 3, bagian ibu 4. 3 ditambah 4 berapa, Pak? 7. Ya kan? 24 dikurang 7 17 untuk anak laki-laki. Itu dia. Kan dia, Pak? Betul kan? 3 tambah 4 7. 24 kurang 7 17. Kemudian 24 nih kita taruh tanda bagi. Nah, ada uang di sini berapa misal, Pak? 100 juta. Nah, 100 juta bagi 24 berapa, Pak? 100 bagi 24. Ini kalkulator Arab. Berapa, Bos? 24 bagi 100 bagi 24. Iya. Nah. 4 juta 100 100 4 juta 100. bagi 24 kali 17. Iya. 70 juta kan? Iya. 70 juta. 10 Banyak tadi. Angin. 70 juta berapa tadi, Pak? 70 juta 800. Nah, 33. berarti anak laki-laki dapat 70 juta 800. gini kan? Iya. 800. Oke. Nah. Jadi 24 dibagi duit dikali sahmun. Nah, itu dia. 24 dibagi 100 kali 3. Kali 3. 12 juta 500. Ah, 12 juta 500. Kemudian 24 dibagi 100 Kali apa? kali ampe 16,6. 16 juta 16,6. koma pula 600. 600 ribu. 600. Nah, ini namanya perhitungan tidak ada masalah kan? Maksudnya begitu dihitung dah selesai. Iya. Ah, gitu. Jadi 12 juta berapa tuh? 12 juta 800. 800 ya? 800 ada apa ya tuh? Ada komanya lah. Koma sekian lah gitu. Iya, Nah. Sekian. Jadi caranya cocokkan dulu angka yang ada kan? Cari asal masalah. Asal masalah tuh cuma ada 7, Pak. Nggak boleh berlebih. Itu kuncinya yang di 24 itu ya? Iya, jadi 24 bagi duit, Ya. kemudian kalikan ke saham nih. 3. Nah, asal masalah itu cuma ada 7. Iya. Nggak boleh lebih. Asal masalah pertama 2. Iya. Asal masalah kedua 3. Asal masalah ketiga 4. Asal masalah keempat berapa, Pak? Jumlahnya 7. 6. Asal masalah kelima 8. Ke-6 12. Ke-7 24. Jadi asal masalah itu cuma 7 ya, nggak boleh lebih. Tak boleh lihat 3. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu aja. Bisa nggak itu jadi macam hijau coklat merah kan gitu. Ya, itu. Lebih baku gitu. 2. 14 nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti ada masalah itu nanti. Oh gitu. Di hitungan kita. Iya. Nah, itu. Dia kalau nggak 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu dari mana masalahnya itu? Dari ini bagian. Dari per. Nah, itu dia. Yang 6 bisa nanti berkembang menjadi 7. Bisa 8, bisa 9, bisa 10. Yang 12 bisa 13, bisa 15, bisa 17. Oh, jadi kembang kan dia ya.
Enggak, angka ini aja. 6, 12, 24. 24 ini bisa 27 enggak salah saya. Nanti. 27. Angka 6 bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10. Angka 12, 13, 15, 17. Angka 24, 27. Nah, itu aja. Nah, ini contoh pertama. Jadi asal saham dengan pembagian menghasilkan jumlah yang sama dengan asal masalah. Nah, Itu tidak ada masalah. nggak ada masalah, Pak. Sekarang contoh yang kedua, yang ini lalu biar mantap sedikit kan. Suami dengan 2 saudara kandung. Ah. Istri ya. Apa? Yang meninggal istri. Iya, Tak ada anak, nggak ada anak, tak ada orang tua. nggak ada orang tua kan? Nggak ada pula nih apa, Pak? Penghapus, Pak. Ada. Ini tisu. Mana ada yang nggak ada di sini? Ada. Lengkap. Tidur. Ini 3 tidurnya. Stop. Capek. Fokus mal. Itu tadi jelas, Pak ya? Anak laki-laki, istri dengan ibu. Ah, singkatannya alisi, ya kan? Sekarang api dah dulu, biar enak. Api. Api. Anak perempuan, istri. Anak perempuan dengan istri. Anak perempuan, istri. Berarti nanti di sini anak perempuan, istri. Nah. Anak perempuan sendirian 1/2. Istri ada anak 1/8. Kira-kira berapa nih, Pak, asal masalahnya? 8 ya kan? 2, 3, 4, 6, 8. Nah, kena di 8 dia. Kenapa? 8 dikali 1, 8. 2 dikali 4, 8. 8. 8 bagi 2, 4. 8 bagi 1, 8, Pak. 1, Pak. Enggak. 8 bagi 8, 1. Nah. Itu istilahnya apa kali? Apa ya, Pak? Yang asal masalahnya. Asal masalah ya, Pak. Dengan istilah 8 kali 1 tadi kan. Ada tada. Oh ya. Apa tadi? Tawafuk namanya. Tawafuk. Kenapa sama-sama bisa dibagi 2? Ya, bisa dibagi 2. Nah. Ini masalah nih, Pak. Kenapa masalah? 4 tambah 1, 5. Nah, ini dia. Majmu' sihamnya tuh 5. Sementara masalahnya 8. Ba'a kan itu kan? Bersisa 3, Pak. Aku ba'a kok kan itu kan? Sisa barang tuh. Nah, inilah dalam waris namanya istilah kasus rod. Nah, rod. Jadi melebar barang tuh ya. Ah, kasus rod. Nah, itu Pak Ramli. Masalah nih, Pak. Kemana yang 3 lagi kan itu? Itu mungkin untuk uang dengar tadi ya kan? Melebar barang tua. Ya. Jadi karena dia ini 5 sementara di sini 8, itulah kasus rod namanya. Rod dikembalikan, pengembalian. Jadi nggak dibagi 8 ya, Pak, uang tuh. Uang tuh tak dibagi 8, tapi dibagi 5. 8 Ah, nggak dibagi 8, dibagi 5 jadinya. dibagi 5. Ya supaya bisa jelas duit tuh. Nah, habis. Berarti asal masalahnya Kan 8. ya. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung bagian-bagian yang menerima waris, ternyata 4 tambah 1, 5. Berlebih masih. Barang. Berlebih 3. Berlebih 3. Macam mana caranya? Tidak dibagi 8 tapi dibagi 5. Boleh gitu. Ya, ini namanya rod. Oh, Rod. Rod. Ah, karena dia rod berarti di bawah lah kita bagi, Pak. Berapa duitnya, Wali? Bikin 100 juta juga. 100 juta ya. 5 dibagi 100 kali 4. Berapa, Tat? 20 ya? 5 bagi 100 5 bagi 100 kali 4. kali 4. 80. Juta. Semuanya ya. Seharusnya kan kalau bagi 2 dia cuma dapat 40. Ah. Ya kan?
Tapi kok jadi 80 gitu. Baru istri Nah, 5 bagi 100 kali 1 20. 20. Habis. Nah, ini namanya rot. Habis duit. Kalau dibagi 8 berlebih nanti 3 bagian lagi. Nah, itu dia. Hebat ya. Ini rot namanya. Rot ini hanya untuk ahli waris selain suami atau istri. Itu anak perempuan istri. Ah, Ya. iya. Rot itu ahli waris selain suami atau istri. Kalau istri dia nggak berhak mendapatkan rot tadi. Berarti istri itu 20 juta kan? Oh ya enggak, ini bisa di sini. Nah, jadi rot kasusnya dikembalikan ke pihak yang menerima. Nah, seperti itu. Yang dua mana itu? Nah, itu nanti kasusnya lagi. Seperempat juga gitu Bos. Ah, bisa, gampang lah. Iya. Bagi kita seorang lah. 10 juta. Kalau 3 Ya dibagi 3 lah. Iya. berarti jatah anak itu tetap 80 dia. Tetap. Berapapun anaknya ya. Ah. Nah, ini yang sering jadi masalah nih kalau secara anaknya perempuan dia kan masih kecil tuh. Iya. Nah, kan anak yatim. Iya. Iya. Sering sampai jangan kawin kalau belum selesai harta. Ya, sip. Nah, ini baru paten kan. Bahaya. Ah, itu. Harta anak yatim dipegang ibu. Gila, pas Pak ya. Nah, berikutnya Itu kalau anak perempuan tadi 1 ya itu anaknya ya. kalau 2/3. Kalau 2 Ah, 23 ya. iya. Sekarang Dari istri yang pertama dan kedua itu tadi tetap Apa ya? 2/3 dapatnya umpamanya sampai 3, 4. Iya, 2/3. Tetap Dari istri yang manapun. Dari istri yang mana Ah. Sama aja haknya. manapun. Ah, sekarang kasusnya ini, Pak. Bapaknya kan Ada bapak, ada ibu, ini aja lah. Ada suami, ada 2 saudara kandung. Ah, suami. Ah, suami itu kalau tak ada anak 1/2. Saudara kandung 2 saudari kandung. Ah, 2/3. Nah, 2 saudari kandung 2/3. berapa nih, Pak? Antara 2 dengan 3. Asal masalahnya. 6. 6 bagi 2 3. Ada kan? 6 dikali 2 bagi 3 4. Nah, berlebih pula nih. Baca tuh. Ah, tadi kurang. Sekarang berlebih. Ini red ini ya. Nah, lain lagi istilahnya. Ah, ini dia. Aul. ah, ini namanya aul. Aul. Awak kan agak paham sedikit. Ah, kenapa berlebih? Berlebih. Nah, harta kurang. Harta Baca roh kan itu. Jatah berlebih daripada harta kan itu. gini termasuk penerima itu Lebih banyak. Duitnya tuh sedikit, penerimanya banyak. Nah, akhirnya kurang kan itu. 100 juta aja lah gitu. Ah. Ya 100 berarti tetapkan perhatian di sana. Nah, itu, Pak. Ini selesaikan dulu, Pak. Yang asal masalahnya nanya ini suruh. Oh ya, asal masalahnya. Selesaikan dulu. Akar masalah dulu apa? Ah. Itu akar masalah. Jangan duit dulu selesaikan dulu. Antara 1/2 dengan 2/3, antara 2 dengan 3 itu akan menghasilkan angka 6. Kenapa nih? 2 3 ini tabayun namanya. Ini kan nggak ada nggak saling menyambung nih. Iya. Nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dimasukkan ke satu yang lain. Nah, 2 nggak bisa dimasukkan ke 3 kan? 3 tak bisa, akhirnya dikali. 2 dikali 3 tabayun. 2 kali 3 6. Tabayun. Nah, istilahnya. 6 dibagi 2 3. 6 dikali 2 12. Bagi 3 4. 3 tambah 4 7. Harta 6. Nah, bagian 7. Nah, baca lo kan itu. Ah, ini kalau baginya cuma harta tuh dibagi 7. Nah, iya makanya harta dibagi 7. Jadi, Harta dibagi 7. ya. Jadi macam awal tadi, macam rot tadi dibagi 100 juta. Iya, iya. 100 juta bagi 7. Berapa, Tan? 100 bagi 7 12 juta. Berapa? 14. Juta 200. Berapa? 14 juta 200.
Itu 14 juta itu untuk siapa itu? Belum lagi. Itu belum dikali 3 lagi. Belum. Oh, belum. Kali 3. 42 juta lah. 42 juta. 42 juta. Untuk 2 saudari kandung? Sisanya lah. Terus bagi 7 28. 28. Coba. 57 200 kan? 200. Nah, ini karena 2 orang tuh bagi 2. Ya bagi 2. 57 bagi. Enggak usah. Iya nih 2 tengah. balik layar aja bagian nanti kan. Nah, itu. 2 tengah. Nah, itu dia. Ini pandai lah untuk bagi. Ini namanya aul. Kenapa? Majmu' sihamnya berlebih. Kalau tadi rot, majmu' sihamnya kurang. Berarti yang banyak yang di 4 tuh ya. Saudara Iya. kandung itu yang Nah, itu banyak dia. Karena 2/3 dia, Bang. Cuma dia ada 2 di atas. Cuma karena dia nih aul, Pada hakikatnya sedikit ya. akhirnya mereka ini nggak dapat sesuai jatah. Nah, itu. Nggak dapat sesuai jatah akhirnya. Kenapa 2/3 ini kan seharusnya nggak segini? Iya. Itu. Air boleh tumpah betul Pak. Pulang Ini seharusnya 50 dia dapat. Tapi karena dia nggak mungkin dibagi ini, akhirnya dapat 42. Gitu. Jadi kurang. Memang dia ya. Nah, Nah, itu dia. Ya aul. Aul. Kalau yang tadi lebih ya. Karena dia Rot. lebih rot. 50 seharusnya. Ya seharusnya kan 50 itu. Kalau kurang aul. Nah, itu dia. Jadi awal tadi apa namanya? Yang pertama tadi. Rat. Rat. Yang pertama yang biasa. Biasa tadi apa Tak ada istilah? masalah. Arbi itu. Biasa aja, Pak. Biasa. Tidak ada masalah. Ada masalah. Kan ada masalah. Kalau dia kurang rot. Rat. Kalau lebih aul. Aul. Banyak tanya ini suruh ulang lagi nanti Ustaz. Iya. Yang kemarin Orang aja nih suruh ulang. aul tuh yang kurang. Awal kurang dia yang buatnya salah aja. Aul berlebih, Pak. Aul berlebih. Oh, iya. Kurang hartanya. Dulu apa yang Artanya kurang. Hartanya kurang. Jangan sampai salah lebih. Jadi nanti di lapangan, Pak ya. Kurang. Kalau dia asal masalahnya 6, Pembaginya banyak. itu aul tuh bisa di angka 7. Bisa di angka 8, bisa di angka 9, bisa 10. Kalau 6 nggak boleh di angka 11, tidak mungkin di angka 12. Oh berarti itu tadi ya. Oh enggak Dia itu ke 8. 7, 8, 9, 10. Kalau tiba-tiba nih 6, kok aslinya 12, berarti ada yang salah. Kita yang salah, nah, gitu. Ya. Nah, itu dia. Jalannya dulu lah. Berarti tidak ada masalah rod dan aul tadi. Nah, itu dia, Pak. Jadi warisnya kan menyelesaikan masalah sebenarnya kan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, tanpa masalah. Ini wah kalau wajib ada terus enggak kan. Wajib main tua. Nanti bagi-bagi tak joleh pula. Ini Awal kan ada tukang hitungnya di sini. Tutup.